Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga kalian semuanya sehat-sehat dan tetap semangat belajar pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dan dapat berkumpul walaupun kita dipertemukan daring ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mempelajari materi tentang sejarah perjuangan as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama, pengertian as-sabiqun al-awwalun. Selanjutnya, sahabat yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Biografi para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Sifat kepribadian para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Pengertian as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun dalam bahasa Arab berakar dari huruf S, B, dan Q atau Shin, Ba, dan Qaf. Sabaqo, sebuah kata kerja yang artinya mendahulukan. As-sabiqun al-awwalun yang berarti orang-orang terdahulu yang lebih awal memeluk agama Islam. Ini merupakan orang-orang pilihan Allah. As-sabiqun al-awwalun berasal dari berbagai golongan, namun kebanyakan mereka datang dari golongan kaum muhajirin dan kaum ansor. Selanjutnya, para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Yang termasuk as-sabiqun al-awwalun adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, dapat antum lihat di sini ada beberapa kolom. Di situ terdapat nama-nama yaitu as-sabiqun al-awwalun. Baik, sudah kalian simak. Kalau misalkan ini kecepatan, nanti kalian jeda ya. Oke, selanjutnya. Dari sekian jumlah para sahabat yang termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yang antum lihat tadi banyak ya. Siti Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, dan Bilal bin Rabah. Merekalah orang yang pertama kali mengucap kalimat dua syahadat, lalu menyebar ke yang lainnya. Kesemuanya berasal dari kabilah Quraisy, kecuali Bilal bin Rabah. Empat orang pertama yang dimaksud di sini adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama, Ali bin Abi Thalib, anak-anak pertama, Zaid bin Harisah, sahaya pertama, Abu Bakar As-Siddiq, lelaki dewasa merdeka pertama. Jadi maksud empat orang pertama di sini adalah empat orang pertama yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu menyebarkan ke yang lainnya. Ini empat orang pertama ini as-sabiqun al-awwalun, paling pertama. Selanjutnya, sifat atau kepribadian para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah golongan wanita yang pertama memeluk Islam. Sekaligus ia juga istri dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, salah satu dari 4 sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi, dilahirkan 10 sebelum kenabian Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib, putra dari paman Nabi SAW, Abu Thalib, yang meski hingga akhir hayatnya belum menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Allah. Tetapi Abu Thalib dikenal sebagai pelindung utama Nabi dalam proses dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Ali juga tumbuh sebagai pribadi yang sangat sederhana. Ia mampu membiasakan dirinya dalam kondisi kesempitan, tidak mau makan makanan yang enak, berpakaian dengan sangat sederhana. Karenanya, dia juga dikenal sebagai orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia. Hal ini juga dipraktekannya ketika dia menjadi khalifah sepeninggalan Utsman bin Affan. Selanjutnya, Zaid bin Harisah adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, bukan berasal dari golongan bangsawan dan berparas buruk, tetapi
Meski demikian, Zaid bin Harisah adalah termasuk salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan ikut berjuang dalam menyebarkan ajaran Allah. Pada awal perkembangan Islam, bahkan Zaid dikenal sebagai panglima yang sangat tangguh, yang memiliki kepemimpinan berbagai peperangan dan senantiasa pulang membawa panji-panji kemenangan. Zaid juga menjadi orang yang selalu mengawal Rasulullah dalam setiap dakwahnya. Rasulullah pun sangat mencintainya sebagai seorang yang jujur, berjiwa besar, serta terpelihara lidah dan tangannya. Zaid juga merupakan panglima yang gagah, berani, yang mempunyai keahlian terbaik dalam memanah. Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli Abdul Ka'bah, yang berarti hamba Ka'bah. Kemudian Nabi SAW mengubahnya dengan Abdullah, yang berarti hamba Allah. Yang kemudian Nabi SAW juga memberikan gelar kepadanya As-Siddiq, orang yang selalu berkata jujur, sehingga dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini diberikan karena Abu Bakar selalu menjadi orang yang membenarkan segala apa yang diberitakannya. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun beberapa bulan lebih muda dari Nabi. Lahir dari keluarga yang terhormat, yang berasal dari kafilah yang disegani di antara kafilah-kafilah suku Quraisy di Makkah. Selanjutnya, Ummu Aiman. Ummu Aiman sendiri seorang budak, yakni budak Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana kehadiran Ummu Aiman di sisi Rasulullah di setiap saat beliau membutuhkannya menjadikannya seorang perempuan yang sangat dihormati dan disayangi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah saking menghormatinya memberikan sebutannya kepada Ummu Aiman, yaitu seorang ibu. Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa Ummu Aiman adalah satu-satunya saudaranya yang masih tersisa. Kecintaan Rasul kepada pengasuhnya ini juga ditunjukkan dengan selalu berkunjungnya Rasulullah ke rumah Ummu Aiman secara rutin hingga di akhir hayat beliau. Kemudian Nabi Muhammad membebaskannya sehingga dia menjadi orang yang merdeka ketika Muhammad menerima wahyu dan diutus dengan tugas kenabiannya. Ummu Aiman termasuk golongan orang yang pertama yang menyatakan keimanannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Baiklah, materi tersebut dapat kita lihat dan kita perhatikan dan antum simak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pelajari dengan seksama. Baiklah, selesai sudah pelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah dan mengucap doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.